Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pasar Konsumen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Putri Nurlaila Rifaatin, NIM 056. Yang kedua, saya sendiri, Kumalasari, NIM 065. Yang ketiga, Data Rafata Hutami, NIM 077. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada model perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal meliputi motivasi dan perasaan, kepribadian dan psikologis, kepercayaan, sikap, perilaku. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, misalnya dorongan keluarga, teman, promosi, dan banknya sendiri. Lalu ada mempengaruhi perilaku nyata konsumen. Yang pertama adalah bidang promosi penjualan, yaitu bidang semakin menarik bagi para riset, konsumen, akademisi, dan praktisi pemasaran belakangan ini. Yang kedua, berhubungan dengan isu-isu pemasaran sosial, berhubungan dengan program dan strategi yang didesain untuk mengubah perilaku agar sesuai apa yang dianggap baik oleh konsumen dan bagi masyarakat. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu faktor-faktor utama yang mempengaruhi pembelian. Menurut Howard, proses pembelian akan melalui 5 tahapan, yaitu pemenuhan kebutuhan atau need, pemahaman kebutuhan atau recognition, proses mencari barang atau search, proses evaluasi atau evaluation, yang terakhir pengambilan keputusan pembelian atau decision. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli ada 3. Yang pertama kualitas produk, harga kompetitif, dan citra merek. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, harga kompetitif. Harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk karena berbagai alasan. Yang ketiga, citra merek. Merek merupakan atribut yang memberikan manfaat non-material, terdiri dari variabel. Mempertimbangkan merek sebelum membeli suatu barang. Kaitan antara citra merek dengan minat beli dikemukakan oleh Habul 1991. Lalu ada subbab yang ketiga, yaitu proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian ada 5. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan pembelian. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Pengenalan kebutuhan. Proses pembelian oleh konsumen diawali sejak pembeli mengenali kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat ditimbulkan oleh rangsangan internal atau eksternal. Rangsangan internal terjadi seperti lapar dan haus telah mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi mendorong. Sedangkan rangsangan eksternal salah satunya karena menonton. Pencarian informasi.
Setelah konsumen yang terangsang kebutuhannya, konsumen akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Orang lebih peka terhadap informasi produk. Selanjutnya, orang mulai aktif mencari informasi, bertanya kepada teman, mendatangi toko untuk mencari tahu. Evaluasi alternatif. Evaluasi umumnya mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Keyakinan atau belief adalah gambaran pemikiran yang dianut seorang tentang gambaran sesuatu. Keyakinan seseorang tentang produk atau merek mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Keputusan pembelian. Dalam suatu kasus pembelian, konsumen bisa mengambil beberapa sub-keputusan, meliputi merek, pemasok, jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Untuk produk-produk yang kompleks, akan membutuhkan pertimbangan yang panjang sebelum memutuskan pembelian. Yang terakhir, ada perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung keputusannya. Konsumen akan membandingkan produk yang telah ia beli dengan produk lain. Hal ini dikarenakan konsumen mengalami ketidakcocokan dengan fasilitas-fasilitas tertentu pada barang yang telah ia beli, atau mendengar keunggulan tentang merek lain. Sekian presentasi yang dapat kelompok 4 lakukan. Sebelumnya kami mohon maaf karena presentasi dilakukan di luar jadwal karena ketidaksiapan kelompok kami. Untuk presentasi kali ini, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.